Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mini project kami dari mata kuliah pemrograman spasial Space. Pada kali ini kita akan melakukan mini project pembuatan aplikasi geospasial menggunakan QGIS. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Nafisari Larsati, kemudian ada Bayan Afifah, lalu ada Intan Komala, dan yang terakhir ada Ursula Mayan. Pada kami akan memberikan sedikit gambaran untuk plugin kami. Jadi di sini kami akan melakukan modifikasi plugin sudut dan jarak. Pembuatan plugin ini digunakan untuk menggunakan PyQGIS yang berfungsi untuk memplotting titik dan garis berdasarkan azimut dan jarak yang diinputkan pada tampilan UI UX. Selain itu, pengguna juga dapat menentukan sistem proyeksi EPSG apa yang akan digunakan untuk memplotting titik dan garis tersebut. Pada mini project kali ini kami melakukan modifikasi dengan mengubah satuan azimut yang biasanya kita tampilkan dengan degree saja atau derajat saja, kita ubah ke satuan DMS atau derajat menit second. Selanjutnya saya akan menampilkan script. Oke, pada bagian awal ini kita melakukan import terlebih dahulu, import modul, PyOS, NumPy, dan yang lain-lain. Oke, lalu pada bagian awal ini sudah disediakan langsung oleh plugin yang telah kita buat terlebih dahulu, yaitu dari plugin Builder. Setelah itu kita melakukan deklarasi interface, lalu ada eksekusi hasil perhitungan yang slow execute, dan menyalin hasil koordinat akhir. Setelah itu kita mendefinisikan variabel X1, Y1, D, M, S, dan J. Pada variabel azimut ini kita melakukan perhitungan supaya mengubah satuan DMS menjadi satuan degree. Di sini kita menampilkan script untuk menyelesaikan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan, baik itu kelengkungan bumi, koordinat X dan Y yang terbalik, dan lain-lain. Setelah itu, kita menggunakan variabel hasil untuk dapat mengeksekusi hasil hitungan koordinat awal supaya bisa menghasilkan koordinat akhir. Kalau di sini ada script untuk memplotkan titik maupun garis. Setelah itu, di sini untuk menampilkan notifikasi. Apabila scriptnya berhasil, maka akan muncul notifikasi sukses, point has been closed. Lalu, apabila tidak berhasil, maka akan menampilkan notifikasi error. Lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Kemudian ada dev hitung. Di sini mendefinisikan untuk perhitungan azimut dan juga X2 dan Y2. Dalam azimut ini ada if statement, apabila azimut nanti lebih dari 360, maka dia akan dikurangi dengan 360 tersebut. Kemudian azimut tersebut akan diubah menjadi radians. Kemudian untuk perhitungan X2, Y2 itu mendefinisikan koordinat akhirnya dengan perhitungan dengan rumus seperti ini. Nah, kemudian ada dev plot titik. Dev plot titik ini untuk melakukan plotting titik. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama menginputkan EPSG terlebih dahulu, kemudian mendefinisikan sistem proyeksi dan membuat layer pada memori, kemudian memberi geometri titik pada fitur baru, lalu menambahkan fitur pada layer, dan kemudian melakukan zoom ke layer menggunakan self efface. Kemudian ada dev plot garis untuk melakukan plotting garis. Di sini sama, yang pertama input EPSG terlebih dahulu, kemudian mendefinisikan sistem proyeksi dan membuat layer pada memori, kemudian mendefinisikan garis, yaitu garis awal dan akhir, kemudian memberi geometri garis pada fitur baru, dan yang terakhir menambahkan fitur ke layer. Kemudian yang terakhir ada dev ulang. Dev ulang ini yaitu fungsi dev yang nantinya X2 dari Y2 itu yang pada perhitungan awal itu akan menjadi X1 dan Y1 di perhitungan selanjutnya. Seperti itu. Kemudian akan dilakukan demo oleh teman saya, Mayang. Oke, selanjutnya di sini kami akan mendemokan plugin yang telah kami buat. Ini merupakan tampilan QGIS. Di sini kami menggunakan QGIS dengan versi lama, akan tetapi sebelumnya kami telah mencobakan QGIS pada versi terbaru dan plugin yang telah kami buat tetap berjalan. Nah, langsung aja, pertama-tama kita membuka tool plugin. Plugin yang kita buat itu bernama sudut jarak. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman tampilan UI atau UX yang telah kami buat. Selanjutnya langsung kita cobakan. Di sini kami menggunakan database CRS ESPG, di mana informasi pada database ini dapat disesuaikan kodenya dengan kode zona wilayah masing-masing. Nah, dua angka terakhir pada kode tersebut itu menunjukkan zona wilayah tersebut, misalkan 32746. Nah, 46 itu menunjukkan zona wilayah tertentu. Nah, keunggulan dari yang kita buat ini itu, kita itu bisa memilih sistem proyeksi koordinatnya dan tidak perlu menghafalkan kode-kode tersebut, karena sudah kami sediakan dan pengguna hanya tinggal memilih saja. Oke, langsung aja kita memasukkan koordinat awal X dan Y. Misalkan saja 4600. Lalu untuk Y-nya kita masukkan 5000.
Nah, di sini kami melakukan modifikasi pada azimut, seperti yang telah dijelaskan pada skrip sebelumnya, bahwa azimut yang kami modifikasi ini memiliki satuan berupa derajat, menit, dan detik. Nah, pada umumnya kan azimut itu satuannya berupa derajat. Nah, di sini kami modifikasinya menjadi hal tersebut. Oke, langsung aja kita masukkan azimutnya. Untuk derajatnya kita masukkan 50. Untuk menitnya kita masukkan 30. Untuk detiknya kita masukkan 55. Lalu selanjutnya kita memasukkan jarak. Nah, jarak di sini yang kami buat itu satuannya berupa meter. Oke, langsung aja kita masukkan jarak misalkan saja 25 meter. Oke, langsung execute dan plot. Nah, secara otomatis kita itu akan mendapatkan titik dan garis. Nah, titiknya itu berupa titik awal dan titik akhir. Titik akhir pada garis tersebut ditandai pada lingkaran kecil yang berwarna. Nah, yang nilainya itu tergambarkan pada n koordinat. Oke, buat selanjutnya kita langsung menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Nah, kita mengcopy kembali koordinat akhirnya agar koordinat tersebut berlanjut plottingnya dari koordinat sebelumnya. Nah, untuk kasus yang pertama ini, pengguna itu memasukkan huruf bukan angka pada azimut maupun jarak. Nah, apakah bisa? Langsung saja kita coba. Nah, untuk di azimutnya, untuk derajatnya kita masukkan 50. Untuk menitnya kita cobakan mengandung huruf 31B. Nah, untuk detiknya kita masukkan 55. Dan untuk jaraknya kita juga cobakan mengandung huruf, kita cobakan 1B. Langsung saja kita execute dan plot. Nah, pada tampilan tersebut didapatkan bahwa error. Nah, hal tersebut itu terjadi karena pada skrip kita sudah definisikan bahwa azimut maupun jarak itu tidak boleh mengandung huruf. Nah, jadi untuk dapat bekerjanya dia itu hanya bisa yang mengandung bilangan saja, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke kasus kedua. Kasus kedua ini pengguna menginginkan mengubah sistem proyeksinya sendiri. Nah, di sini itu pengguna dapat memilih sistem proyeksi tersebut sesuai dengan kode wilayahnya. Akan tetapi kekurangannya itu tuh pengguna belum bisa menggunakan sistem yang bersifat geodetis seperti WGS karena kita menyediakannya dalam EPSG. Selanjutnya untuk kasus yang ketiga, azimut yang kita masukkan itu lebih dari 360 derajat. Oke, kita masih menggunakan koordinat yang sama sesuai pada tampilan. Langsung saja kita masukkan azimutnya. Kita masukkan misalnya 400 untuk derajatnya. Untuk menitnya kita masukkan 20. Untuk detiknya kita masukkan 30. Dan untuk jaraknya kita masukkan misalkan 35. Langsung saja kita execute dan plot. Nah, maka pada tampilan itu didapatkan tampilan seperti berikut. Nah, jadi walaupun kita menginputkan azimutnya itu lebih dari 360, nah ternyata plugin tersebut tetap bisa menjalankannya dan menghasilkan hasil yang sama dan lurus dengan hasil koordinat sebelumnya. Untuk kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bayana. Oke, saya lanjutkan untuk ketentuan atau kasus yang selanjutnya yaitu jarak yang dimasukkan melebihi batas kawasan bumi. Jadi tidak bisa sesuai dengan rumus yang digunakan. Jadi kita langsung aja untuk menggunakan koordinat akhirnya dan kita klik copy sehingga bisa terisi dan langsung kita masukkan azimut seperti biasa yaitu 60 derajat, 30 menit, 5 second. Dan untuk jaraknya kita masukkan lebih dari kawasan bumi yaitu 20.000. Langsung kita execute. Nah, dari situ udah ada keterangan adanya error karena dia lebih dari kawasan bumi. Untuk kasus selanjutnya yaitu ini pengguna terbalik antara X dan Y. Nah, ini langsung kita masukkan aja, mungkin kita balik dari Y dimasukkan ke X dan untuk X dimasukkan ke Y. Nah, langsung kita copy aja. Nah, untuk jaraknya kita ubah jadi 2. Nah, itu udah ada keterangan errornya, koordinat X dan Y itu terbalik. Untuk selanjutnya yaitu pengguna dapat menggunakan plugin ini untuk plotting secara terus-menerus. Nah, bisa dilihat untuk dari tadi kita juga masih bisa lanjut terus karena kita menggunakan adanya fitur copy. Nah, itu bisa mengganti dari koordinat akhir yang dihitung itu bisa menjadi koordinat awal sehingga bisa berlanjut terus-menerus sehingga bisa bersambung terus. Misalnya untuk membuat poligon itu bisa. Selanjutnya yaitu bisa otomatis untuk pembuatannya. Nah, itu untuk plugin kita ini setiap adanya execute dan plot kita menciptakan adanya layer-layer baru sehingga dia bisa tersimpan di situ. Nah, sekian dari kami untuk penjelasan plugin yang kita buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.